Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back my video. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah matematika Yunani kuno. Perkenalkan, nama saya Feby Rodiatul Rahman dengan NIM 2230105038. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Basman Abdullah SPDI MPD. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkembangan matematika Yunani kuno. Matematika Yunani merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Yunani antara tahun 600 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Matematikawan Yunani tinggal di kota-kota sepanjang Mediterania bagian timur, dari Italia hingga ke Afrika Utara, tetapi mereka dibersatukan oleh budaya dan bahasa yang sama. Sistem numerasi yang digunakan bangsa Yunani ada dua macam, yaitu etik dan ionia. Sistem numerasi etik dilambangkan sederhana, di mana angka 1-4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Untuk sistem numerasi ionia yang digunakan setelah sistem numerasi etik dipakai di Yunani pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Sistem ini menggunakan alfabet Yunani sebagai lambang bilangan, seperti 1 dengan alfa, 2 dengan beta, 3 dengan gamma, 4 dengan delta, dan 5 dengan epsilon. Matematika Yunani baru mulai berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dipelopori oleh Thales dan Pythagoras. Matematikawan Yunani kuno yang pertama yaitu Thales. Thales dilahirkan di Miletus. Di masa mudanya, Thales adalah seorang pedagang yang membawanya pergi jauh dari negerinya. Dalam kunjungannya ke negeri-negeri yang lain, Thales berkesempatan menambah pengetahuannya dalam bidang matematika, alam, dan astronomi. Thales mengemukakan 5 teorema tentang geometri. Di antaranya yang pertama, suatu lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan adalah sama. Yang keempat, dua segitiga adalah sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya sama. Dan yang terakhir, suatu sudut yang dilukiskan dalam setengah lingkaran adalah siku-siku. Matematikawan Yunani kuno selanjutnya yaitu Pythagoras. Hasil temuan Pythagoras adalah bilangan bersahabat dan bilangan sempurna. Suatu bilangan dikatakan bilangan bersahabat apabila bilangan yang pertama sama dengan jumlah pembagi murni bilangan kedua, dan bilangan kedua sama dengan pembagi murni bilangan pertama. Sedangkan untuk bilangan sempurna apabila jumlah pembagi murni suatu bilangan sama dengan bilangan itu sendiri. Jika bangsa Babilonia menulis papan tanah liat menggunakan cuneiform, bangsa Yunani memulai dengan menggunakan gulungan papyrus untuk menulis. Papyrus berasal dari tanaman sejenis rumput yang tumbuh di daerah delta Sungai Nil di Mesir, yang digunakan untuk menulis sejak 3000 sebelum Masehi. Sistem bilangan Yunani, yaitunya sistem numerasi etik. Sistem numerasi ini berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Etik. Sistem numerasi etik dilambangkan sederhana, di mana angka 1-4 dilambangkan dengan lambang tongkat. Penulisan lambang sistem numerasi etik bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada dalam video ini. Selanjutnya, sistem numerasi alfabetik. Kurang lebih pada tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Yunani yang mendiami Ionia telah mengembangkan suatu sistem numerasi baru, yaitu alfabet Yunani yang terdiri dari 27 huruf. Bilangan dasar yang mereka pergunakan adalah 10. Untuk lambang yang digunakan dalam sistem numerasi Yunani kuno alfabetik bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada dalam video ini. Itulah penjelasan mengenai sejarah matematika Yunani kuno. Semoga teman-teman paham dan mengerti penjelasan dari video ini. Terima kasih telah menonton. See you di next video berikutnya.